teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Chef Now saya. Jadi hari ini kita mau bicara tentang daging. Daging. Jadi ketika kalian mau bikin masakan steak gitu ya, kenapa kalian sering gagal? Nah, ini ada tips dan trik cara step by step mengetahui kualitas dan cara memasaknya ya. Oke, kalau kalian mau lihat contoh salah satu cara memasak steak, kalian bisa cek di link yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Videonya udah pernah kita bikin, itu menggunakan daging Wagyu Tomahawk Australian. Kalian boleh cek aja. Nah, sekarang kita mau bahas dulu tentang pemilihan daging nih. Pemilihan daging, kita mau lihat apa sih bedanya daging-daging yang ada di supermarket atau pasar swalayan. Nah, biasanya daging yang kita temui itu ada dua kriteria, daging lokal ataupun daging impor. Nah, mungkin kalau untuk jenis daging yang digunakan sebagai steak, kita jarang pakai daging lokal. Karena daging lokal itu biasanya memang peruntukannya bukan untuk masak-masak seperti steak. Karena dia tidak mengandung marbling atau lemak dalam daging yang cukup banyak. Jadi kalau kita masak steak, dia akan agak keras. Nah, sekarang kalau kita mau bicara tentang daging yang impor, nah biasanya itu ada dari 3 source atau 3 sumber. Yang pertama, ada daging yang berasal dari Jepang atau biasa kita kenal dengan Wagyu. Dan yang kedua daging dari Amerika dan yang ketiga adalah daging dari Australia. Nah, apa sih yang membedakan ketiga daging ini? Nah, daging dari Jepang itu memang terkenal dengan kualitasnya yang bagus karena mereka benar-benar menjaga kualitas daging itu yang dihasilkan seperfect mungkin gitu. Nah, bedanya grade antara Jepang, Australia, dan Amerika adalah jadi di Jepang itu mereka mengenal sistem grading dengan huruf dan angka. Jadi kalau A itu paling tinggi ya, jadi A, B, C, D gitu ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu paling tinggi. Jadi kalau ada daging Wagyu Jepang dengan grade A5, itu tandanya adalah daging dengan kualitas paling bagus. Nah, kalau seandainya kalian pernah dengar ada yang namanya Kobe beef. Nah, Kobe beef itu sebenarnya adalah daging Wagyu yang diproduksi di satu daerah Jepang namanya Kobe. Nah, makanya disebut namanya Kobe beef. Nah, memang banyak sih yang orang menjual dengan brand Kobe beef, padahal sebenarnya itu bukan Kobe beef ya guys. Karena Kobe beef itu mungkin produksinya hanya sekitar 3.000 cattle per tahun gitu. Jadi kayak agak susah untuk kita dapetin Kobe beef di luar Jepang. Nah, yang kedua adalah di Amerika. Kalau di Amerika itu mengenal dengan 3 grade, Select, Choice, dan Prime. Select itu dengan marbling paling rendah, kemudian yang kelas menengahnya itu adalah Choice, dan yang paling bagusnya itu adalah Prime gitu. Nah, biasanya steak-steak yang dijual di steakhouse itu adalah yang kriterianya prime atau dengan marbling paling tinggi. Nah, marbling itu sebenarnya apa sih? Marbling itu adalah lemak yang ada di dalam daging, guys. Nah, kalau lemak yang ada di samping-samping daging itu bukan marbling ya. Jadi marbling itu adalah lemak yang benar-benar ada di dalam dagingnya. Nah, kalau seandainya yang versi Australia itu adalah yang paling sering kita jumpai di Indonesia. Biasanya di toko-toko ijo ya, di toko-toko online shop itu jual, dia biasa nulisnya gini nih. Wagyu MB2, MB3 gitu ya. Wagyu MB10, MB9 plus kayak gitu. Nah, itu yang menyatakan grade-nya. Jadi semakin tinggi MB-nya, berarti itu lemak di dalamnya semakin banyak. Nah, itu guys bedanya grade daging. Nah, kalian juga harus mengetahui bahwa nggak semua daging Wagyu yang dijual di pasaran sekarang itu adalah Wagyu yang asli gitu. Banyak orang yang tanda kutip menipu customer dengan bilang ini adalah labelnya Wagyu, atau dia ganti biasanya daging Wagyu premium gitu. Padahal sebenarnya itu bukan daging Wagyu, melainkan itu adalah daging meltik. Nah, daging meltik itu apa? Daging meltik itu adalah sebenarnya daging sapi biasa yang disuntikan dengan lemak atau minyak canola gitu ya, atau minyak apapun itu yang dipakai buat daging itu, sehingga dagingnya itu terlihat seolah-olah marblingnya banyak gitu. Padahal pada saat kita masak, si minyak itu akan keluar gitu. Memang secara tekstur dia akan lebih empuk, tapi itu bukanlah marbling yang sebenarnya gitu. Secara rasa juga pasti akan berbeda. Nah, kalau kalian sudah tahu nih, kira-kira daging mana yang kalian mau pakai untuk steak, barulah kita bisa masak. Nah, tingkat kematangan daging itu ada macam-macam. Mulai dari yang paling bawah adalah rare, atau blue rare adalah macam-macam ya. Jadi rare itu adalah yang agak merah warnanya. Kemudian ada medium rare, medium gitu ya, yang menengah dia warnanya agak pink, medium well yang udah mulai agak kecoklatan, sampai yang terakhir adalah well done atau yang
sangat matang gitu ya. Nah biasanya kalau di restoran steak itu kita nggak terlalu prefer untuk memesan yang versi well done. Kenapa? Karena si versi well done itu biasanya membuat daging itu jusnya jadi nggak ada gitu, daging jadi kering dan si daging itu jadi keras gitu. Jadi saya sarankan kalau kalian mau bikin steak atau mau pesan steak di restoran itu yang medium atau maksimum medium well lah. Tapi kalau bisa medium rare aja. Begitu. Nah, kalau kalian mau masak sendiri di rumah, gimana cara supaya kalian bisa dapet daging yang enak sama rasanya kayak di restoran? Nah, yang pertama, kalian mau masaknya pakai apa nih? Pakai wajan, pakai grill, atau mau pakai oven gitu. Nah, kalau seandainya kalian mau masaknya pakai wajan gitu yang simple gitu, gimana sih cara tahu daging ini tuh sudah kematangannya pas gitu ya? Nah, saya punya satu trik simple yaitu menggunakan jari tangan nih. Kalau seandainya jempol kalian dan telunjuk kalian dekatkan seperti ini, kemudian kalian pegang di sebelah sini. Nah, ini adalah tingkat kematangan rare. Kalau seandainya jari tengah dan jempol itu namanya medium rare. Begitu seterusnya ya. Makanya kalau kalian lihat nih kelingking dengan jempol, tuh dia agak keras. Nah inilah well done gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu tingkat kematangannya seperti apa, itu kalian bisa cocokin pakai si jari tangan ini. Simpel banget ya guys caranya. Nah selanjutnya, apa sih yang membuat daging ini jadi lebih enak gitu? Caranya adalah membumbuinya. Nah untuk daging steak itu sebenarnya kita nggak perlu bumbu yang macem-macem. Kalau kita sudah bisa pakai daging dengan kualitas yang bagus, sebenarnya cukup dibumbui dengan garam saja. Nah tapi pemilihan garamnya harus yang benar ya guys. Kalian jangan pakai garam dapur yang halus gitu, karena nanti dagingnya jadi asin dan tidak ada crust atau lapisan garing di luarnya. Sebaiknya kalian gunakan garam yang agak kasar. Jadi saya pakai di sini ada coarse atau kosher salt gitu ya. Jadi nanti lapisannya itu garing gitu di luarnya. Gitu. Nah kalau untuk black pepper saya juga jarang pakai. Kenapa? Karena black pepper itu ketika wajannya panas, ketemu black pepper takutnya black peppernya gosong. Nah tips lain ketika kalian ingin memasak di wajan, ada istilah sainsnya itu adalah Maillard reaction gitu. Maillard reaction itu adalah ketika si daging ketemu panas gitu, jadi dia akan membentuk satu lapisan crust itu. Makanya ketika kalian masak steak, harus pastikan wajannya benar-benar panas dan berasap. Begitu guys. Mungkin itu aja share singkat saya terhadap daging steak. Kalau kalian penasaran cara masaknya gimana, saya punya satu metode cara masak steak namanya reverse sear. Nah ini bisa kalian pakai untuk masak daging yang ukurannya tebal. Nah memang untuk daging steak itu paling enak yang ukurannya 2,5 cm atau 1 inci atau lebih tebal lagi gitu. Jadi supaya ada luar lapisan kerasnya dan dalamnya nggak terlalu matang. Nah cara masaknya gimana? Kalian bisa lihat linknya di deskripsi ya guys. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifin loncengnya juga ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.